terkait agar para pendemo yang ditangkap saat melakukan unjuk rasa agar segera dibebaskan. Bagaimanapun ini kalau menurut kami di ini kita punya kesalahan Pak untuk sosialisasi atau mungkin juga komunikasi atau apalah Pak bahasanya, sehingga mereka sebaiknya dibebaskan. Ada beberapa oknum yang menurut saya tidak bijak juga kalau kita lepas semua, Bu. Karena dia harus mempertanggungjawabkan dong, Bu, apa yang dilakukan. Kalau itu kita lakukan, negara kita ini jadi preman semua. Jangan sampai tanah masyarakat Rempang dirampas oleh pemerintah. Di sisi lain, masyarakat Rempang yang ditahan untuk membela haknya tapi dianggap sebagai preman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bahlil tolak bebaskan warga Rempang kalau dibiarkan negara kita jadi negara preman. Nah, ini siapa yang menjadi preman? Jadi masyarakat Rempang yang melakukan penolakan demonstrasi kemarin yang terjadi konflik di Pulau Rempang, mereka membela tanah airnya, membela tanah leluhurnya, harus turun ke jalan untuk ikut demo dan ditangkap oleh polisi. Dan sekarang dari fraksi PKS meminta untuk dibebaskan. Tapi Bahlil malah mengatakan kalau dibiarkan negara kita jadi negara preman. Nah, ini siapa yang preman? Kalau menurut saya justru preman itu ya pemerintah menyerobot tanah milik warga masyarakat Rempang yang sudah jelas-jelas ratusan tahun menetap di sana mau diserobot sama pemerintah. Yang preman ini siapa? Ya pemerintah lah. Jadi wajar kalau ada masyarakat Rempang membela haknya untuk diambil alih oleh pemerintah. Dan sekarang ditangkap. Dari fraksi PKS meminta untuk dibebaskan, tapi Bahlil malah mengatakan tidak boleh dibiarkan negara kita jadi negara preman. Jadi Bahlil tetap bersikap permintaan ini adalah dari anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuriana. Baik, untuk lebih jelas langsung aja ya kita lihat. Jadi sebetulnya dari pemerintah tuh harus tetap meminimalisir konflik. Apalagi sekarang Pak menjelang pemilu Pak, ini semua bisa digoreng ya. Pak Menteri ini kan politikus ya, jadi tahu betul ya. Artinya ini sensitif. Ya memang betul-betul kita harus memastikan bahwa ini konfliknya harus diminimalisir. Dan tentu kita yakin dan percaya baik Kementerian Investasi dan Pak Rudi Batam pasti sudah mempunyai mekanisme yang apa namanya ya, yang sudah dimiliki sebelumnya untuk terkait perencanaan investasi. Kenapa Rempang ini bisa terjadi? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua ialah pastikan Pak Menteri bahwa Cincy Group ini tidak akan menggunakan dana APBN untuk investasi. Karena kan kita sudah tahu kereta cepat yang sekarang diresmikan Bapak Presiden ternyata menggunakan APBN. Ini sensitif juga nih Pak. Itu artinya pastikan Pak bahwa kita tidak menggunakan dana APBN untuk investasi ini. Dan terus serapan tenaga kerja lokal ini betul-betul harus kita utamakan, terutama Pak, kan ini kan dari ini Pak ya, dari Cincy Group dari Cina Pak. Itu memang boleh kita menggunakan bahasa apa saja, tapi tentu kalau kita lihat bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu kan yang biasa kita pakai Pak ya untuk kita ada investasi di luar negeri. Tapi kalau bahasa Cina untuk rekrutmen pegawai susah juga Pak ya. Jadi masyarakat kita belum terbiasa untuk menggunakan bahasa Cina, itu diperhatikan juga Pak. Lalu terus Pak yang keempat ialah AMDAL tadi disampaikan oleh Pak Latindo harus pastikan selesai. Lalu ini Pak temuan solidaritas nasional untuk Rempang menunjukkan fakta ternyata masih ada di 5 kampung Melayu tua masih konsisten. Nah ini kami butuh penjelasan Pak. Jadi kan Pak Menteri kan sudah mengatakan bahwa sebagian mereka sudah setuju dengan investasi ini. Lalu terakhir Pak, pada pemerintahan BPP Batam serta aparat penegak hukum terkait agar para pendemo yang ditangkap saat melakukan unjuk rasa agar segera dibebaskan. Bagaimanapun ini kalau menurut kami ini kita punya kesalahan Pak untuk sosialisasi atau mungkin juga komunikasi atau apalah Pak bahasanya, sehingga mereka sebaiknya dibebaskan. Pertama yang saya turun ke Rempang, yang saya lakukan adalah bicara sama Kapolda, sama Wakapolda. Untuk saudara-saudara kita yang ditahan 8 orang kejadian tanggal 7 sudah dikeluarkan semua Bu. Sudah keluar. Masyarakat Rempang ya Bu ya. Tapi kejadian tanggal 12 ya Pak Rudi.
kejadian tanggal 11 Bu, kalau Ibu bisa lihat gambarnya, saya tidak tahu lagi itu demo seperti apa itu. Jadi saya tidak bermaksud mengatakan mereka gimana-gimana Bu. Ada yang penting kita pertimbangkan untuk diberikan afirmatif kebaikan, tapi ada yang menurut saya diproses secara hukum. Saya tegas aja Bu. Karena kalau begitu terus kita lakukan, saya tadi cerita sama Pak Sarmuji dulu waktu kami sama-sama jadi aktivis. Kalau kita dikepung sama aparat, sudah angkat tangan, aparat nggak apa-apain kita. Itu etika demo dulu. Begitu. Jadi jika aparat tidak represif, mungkin masyarakat juga tidak akan represif, tidak akan anarkis ya. Jadi karena aparat mungkin melakukan tindakan represif, sehingga masyarakat juga akhirnya melakukan anarkis. Jadi wajarlah mereka mempertahankan haknya. Karena tanpa ada komunikasi apapun langsung disuruh kosongkan lahan tersebut gitu ya. Siapa yang nggak marah. Jadi kalau misalnya masyarakat timbul kemarahan dan melakukan anarkis, itu akibat dari ulah aparat juga yang katanya kemarin mengeluarkan gas air mata. Dan juga ada kita lihat ya gambar yang sampai keluar darah bapak-bapak tua. Itulah akibat ulah dari aparat melakukan tindakan-tindakan represif. Jadi bukan tindakan persuasif. Jadi akhirnya ya kalau kita lihat di sini Bahlil tidak mau bebaskan orang-orang yang melakukan anarkis. Padahal kalau kita lihat banyak sekali memang masyarakat Rempang yang masih ditahan di sana. Seperti yang disampaikan oleh Nusron Wahid melebihi daripada VOC. Kita sudah dijajah Belanda, malah dijajah oleh negeri sendiri. Itu pun sebaliknya, kalau kita serang aparat sudah angkat tangan, itu tidak juga kita buat apa-apa. Tapi video kemarin itu ada beberapa oknum, tidak semuanya ya Bu ya, ada beberapa oknum yang menurut saya tidak bijak juga kalau kita lepas semua Bu. Saya nggak bermaksud mengatakan itu. Tulis aja wartawan, mungkin itu Ibu Nevi punya pandangan nggak apa-apa. Tapi saya anggap saya sebagai mantan orang yang ikut berproses di apa ya, jadi aktivis itu. Aduh, saya lihat. Jadi ada yang harus kita bantu. Setuju Bu? Bahkan 8 sudah kita bantu. Tapi ada yang menurut saya Bu, yang tidak patut untuk kita lanjutkan bantuan itu Bu. Karena dia harus mempertanggungjawabkan dong Bu apa yang dilakukan. Kalau itu kita lakukan, negara kita ini jadi preman semua. Nggak mau saya negara kita dibuat begitu. Kemarin di saat mahasiswa HMI melakukan demonstrasi di depan Kementerian Investasi, malah preman mengusir mahasiswa HMI. Jadi yang mana yang disebut preman ini? Kok bisa preman ikut campur dalam demonstrasi? Ini juga Bahlil juga harus bisa mengklarifikasi ya. Ini ada videonya kalau kita lihat. Jadi jangan dia selalu berkomentar bahwa negara ini akan jadi preman jika dibiarkan ada orang-orang seperti itu. Ya wajarlah orang mempertahankan hak tanahnya dirampas sama pemerintah. Kalau Anda bilang dulu Anda waktu menjadi aktivis tidak seperti itu, ya konteksnya beda. Aktivis ya berkuar-kuar masalah korupsi berhubungan dengan pemerintah langsung. Ini rakyat mempertahankan haknya, hak tanahnya digusur oleh pemerintah. Nah, ini videonya ya. Jadi di sini perjuangan HMI cabang Jakarta Timur, Jakarta Raya, Jakarta Pusat untuk Rempang di BKPM dipukul mundur oleh preman dan polisi hanya menyaksikan saja. Nah, kok bisa ada preman ya di Kementerian BKPM? Ini coba kita lihat langsung videonya. Ini dia memukul mundur ya HMI, masa HMI yang membela untuk masyarakat Rempang. Nah, apakah preman ini dibiarkan oleh Bahlil? Kok bisa ada preman ya di depan Menteri BKPM? Ini tampang preman di depan Menteri BKPM.
yang mengusir massa HMI yang mendemonstrasi aksi bela Rempang ya. Jadi jangan Anda keluar-keluar tapi Anda sendiri kok bisa di depan kantor BKPM ada preman mengusir mahasiswa. Nah, ini korban daripada HMI-nya. Nah, kalau kita baca tulisannya di Twitter ini, demo mahasiswa Rempang HMI dianiaya preman suruhan Bahlil. Aksi solidaritas untuk warga Rempang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Timur. Pada pukul 15 sebelum aksi dimulai, masa aksi sudah sampai di lokasi. Mendapat tindakan perlakuan tidak baik oleh orang tidak dikenal. Ketiga aksi dilaksanakan oleh kelompok yang tak dikenal tersebut berjumlah sekitar 10-15 orang. Kok bisa ada orang tidak dikenal alias preman nih mencoba untuk membatasi gerakan, melarang menaruh bendera HMI di atas pagar, juga menggoyangkan pagar. Aksi mulai memanas setelah membakar ban bekas. Masa aksi terus diganggu oleh kelompok tak dikenal tersebut. Jadi pada jam 17.40 masa aksi mencoba masuk ke depan untuk menggoyangkan pagar Kementerian Investasi. Tampak dari bukti foto video sekelompok orang tak dikenal tersebut masuk ke tengah masa aksi dengan membabi buta memukul mundur masa aksi hingga solidaritas tersebut dibubarkan secara paksa. Nah, siapa? Bahkan katanya polisi ya hanya melihat saja. Ini adalah jelas ya preman. Kok bisa ada preman di depan Menteri BKPM, di depan kantornya Bahlil? Tadi Bahlil mengatakan tidak boleh dibiarkan preman di negara ini ya. Yaitu kok dibilang preman, masyarakat Rempang membela hak lahannya. Sekarang di mana ada aksi bela Rempang oleh mahasiswa HMI dipukul mundur oleh preman di depan kantor BKPM. Siapa yang memanggil preman itu? Nah, di dalam tulisan Twitter itu jelas sekali mengatakan bahwa Bahlil menyuruh preman. Tapi ini kan kita belum tahu pastinya. Ya, Bahlil ini harus mengklarifikasi. Jangan sampai tanah masyarakat Rempang dirampas oleh pemerintah. Di sisi lain, masyarakat Rempang yang ditahan untuk membela haknya tapi dianggap sebagai preman. Baik, silakan Anda beri tanggapan dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.